Tadi langsung dari Pak Didi, ya, silakan Pak jawab. Didi dan juga tadi Pak Bambang ya, katanya yang menggugat itu mempertaruhkan sepertiga APBN. Saya termasuk yang menggugat masalahnya, beliau saksi ahli gitu. Nah tapi isunya adalah kalau memang MK yang kita akui sebagai lembaga tinggi negara yang mereview, menguji undang-undang terhadap konstitusi itu bermasalah dan terbukti bermasalah. Yang pertama di Desember 2004 pasal 12 menyangkut kuasa pertambangan, menyangkut economic right, ya Pak. Lalu yang kedua sama juga BP Migas ini mendowngrade posisi negara. Harusnya BUMN itu economic right ditransfer ke asing. Artinya memang masalahnya di situ. Ya kan, jadi jangan juga dikatakan mimpi. Kalau mimpi ya konstitusi juga itu mengajarin kita cuma bermimpi. Ya faktanya itu loh Pak Didi ya. Ya sorry sebentar ya. Jadi Anda kalau saya bilang kita mendukung BUMN itu konstitusional. Karena tidak konstitusional makanya ditolak oleh MK. Ya kan? Nah soal Pertamina itu hal lain. Bahwa BUMN-nya kebetulan Pertamina lalu pengelolaannya bermasalah, jangan sistemnya yang kita hancurkan. Saya sudah bilang tadi, setiap saat namanya presiden dan menteri, kalau mau mengganti ini yang bermasalah ini direksi Pertamina, bisa dilakukan. Tapi yang jadi masalah adalah misalnya, sesudah reformasi, dilakukan audit terhadap Pertamina, ditemukan 139 perusahaan yang menjadi kroninya Soeharto. Itu satu ya. Tadi soal cepu saya bilang, sudah dilakukan pelanggaran oleh Tommy, nggak boleh jual. Lalu oleh SBY bukannya diputihkan, diperbaiki, malah ditambahin. Asing itu diperpanjang 30 tahun, sama juga. Presiden yang dulu yang sekarang sama. Jadi masalahnya itu, sebentar Mbak, saya perlu klarifikasi ini. Jadi yang ideal memang, sebentar dulu. Yang ideal adalah BUMN karena terbukti di seluruh dunia saya katakan yang namanya BUMN itu pasti dapat privilege dari negara masing-masing. Oke, Pak Marwan, kita harus berhenti di sana. Sekitar 77% cadangan minyak dunia itu ada di tangan BUMN. Nah di sini saya katakan ya, yang namanya BP Migas, waktu BUMN Pertamina mau menguasai WMO oleh yang namanya Raden Priyono, itu dihambat. Blok Mahakam juga sama. Pertamina sudah mengatakan mau kelola Blok Mahakam. Yang namanya Raden Priyono, Wamen Rubiandini menghambat. Nanti Pak, tidak punya uang dan sebagainya. Kita harus stop di sana. Kita kasih aplaus dulu. Ini suasananya kalau sudah seperti ini sebenarnya harus terus karena Pak Didi harusnya saya kasih kesempatan juga untuk bicara. Ini ada soal dari sisi BP Migas almarhum begitu ya. Ada sisi dari Pertamina juga yang diwakili dalam hal ini bukan Pertaminanya langsung tetapi ada dari Pak Marwan begitu ya. Sebentar Pak Didi, saya tidak boleh memberikan waktu dulu kepada Bapak sebentar Pak. Saya sebenarnya malah ingin Pak Marwan sedikit ini Pak Edi Hermanto harus meninggalkan kita sebelum Pak Edi pergi. Justru fokus kita ini, nah ini makanya kenapa Pak itu jadi politik, jadi penggawa di atas segalanya karena ini kita sendiri melakukan ini sekarang. Semua sibuk fokusnya lupa tadi yang dibilang oleh Pak Edi. Poinnya ini ada karut marut ini. Izin tadi birokrasi yang tadi juga Bang Ihsan bilang disampaikan oleh Kadin. Gimana nih Pak? Ini faktor terbesar. Menurut Bapak bagaimanalah kita memulai supaya ini paling tidak selangkah bisa memberikan solusi. Pak Marwan kita fokus pada jawaban yang itu. Pak Marwan silahkan. Kita fokus pada jawaban itu yang pertanyaannya dari Pak Bambang. Bagaimana kita bisa mulai karena ini soal perizinan, birokrasi. Ini justru menghambat begitu. Ya jadi saya kira ada dua sisi kalau kita bicara daerah. Pertama di daerahnya sendiri. Tapi karena undang-undang otonomi daerah itu belum diperbaiki ya, diimprove. Sehingga dominasi kepala-kepala daerah itu susah untuk diperbaiki. Malah MK terakhir itu memutuskan misalnya sebelum naik ke atas itu daerah punya hak untuk memberikan konsesi misalnya di tambang-tambang minerba. Nah padahal kalau kita ingin memperbaiki mestinya daerah itu
mengurangi atau kalau perlu dominasi pusat dikembalikan kalau itu bicara hal-hal yang memang sangat strategis. Nah lalu di pusat juga sama, itu perlu ada koordinasi. Misalnya contoh kalau di Cepu itu bagaimana Pemda mestinya dibimbing oleh pusat untuk tidak kerjasama dengan swasta. Nah ternyata ini terjadi, sama juga misalnya untuk tambang di Newmont. Itu daerah dibiarkan jalan sendiri, mestinya pusat membimbing daerah itu untuk cari dana sama-sama, tidak cari dana dari swasta yang ujungnya nanti daerah itu dapatnya minim. Ya, jadi artinya pusat dan daerah ini sangat dibutuhkan untuk berperan. Nah, terakhir saya dengar dari ESDM itu akan mengeluarkan peraturan soal ini. Nah, itu akan lebih bagus. Tapi selama ini itu selalu daerahnya itu sangat dominan berpegang kepada Undang-Undang Otonomi Daerah, lalu pusatnya itu melepas saja, yang karena memang aturannya belum ada. Nah kita harapkan ke depan itu akan bisa lebih baik. Menyangkut tadi peraturan yang mau dikeluarkan, Pak Edi bisa komentar untuk soal itu ditunggu-tunggu luar biasa itu Pak, betul Pak begitu? Sudah lama ditunggu. Sangat lama ditunggu nih sejak yang undang-undang. Boleh sedikit komentar soal itu Pak? Ya memang kami dengar bahwa otonomi daerah sendiri itu di Kementerian Dalam Negeri akan dilakukan evaluasi. Ini yang kami dengar. Jadi di sisi pemerintah, Kementerian Dalam Negeri akan merevisi quote and quote, entah itu nanti bagian mana yang direvisi. Nah tentunya nanti kami akan bersama-sama, biasanya diundang kami bersama-sama untuk memberikan sharing pendapat untuk hal itu. Ya, terima kasih Pak Edi. Kita aplaus dulu untuk seluruh panelis. Saya ingin sekali sebenarnya memberikan waktu, tapi saya tahu nih kelihatannya harus stop di sini, betul Bunga? Baik, ini banyak tangan yang terangkat, kelihatannya mungkin bisa diakomodir pada sesi berikutnya, begitu ya. Tapi kalau bisa coba sedikit ya Pak Edi ya, karena ini juga memang Pak Edi Hermanto harus meninggalkan kita, sudah jam makan siang. Poinnya adalah tetap persoalan utama seperti tadi Bapak bilang, itu soal regulasi, birokrasi, tumpang tindih lahan, itu adalah masalah PR besar di samping kita memikirkan ini SK Migas, BP Migas dan SK Migas ini sekarang mau seperti apa, penggantinya seperti apa, itu juga PR. Tetapi ini ada PR besar begitu. Jadi yang tadi disampaikan di Kementerian Dalam Negeri kelihatannya sedang dibahas. Dan yang perlu kita dorong adalah bagaimana peran-peran dari pusat dan daerah terkait dengan soal eksternal yang menghambat investasi bukan cuma di migas, ini bisa diselesaikan dengan baik. Seperti tadi yang contohnya Mas Bambang, nggak bisa Mas diselesaikan, diserahkan saja pada pemerintah. Kita sendiri, adik-adik mahasiswa itu harus menggawangi proses ini. Karena itu yang paling penting. Kalau tidak, itu terus-menerus daerah yang mohon maaf mungkin tidak cukup punya resources begitu ya, akan melakukan hal-hal yang menghambat investasi. Kita tidak bicara asing, tidak bicara nasional. Buat kita regulasi yang paling baik adalah yang memberikan keuntungan terbesar buat rakyat Indonesia. Tidak bisa 100% mestinya seperti Bang Ihsan bilang itu mungkin agak terlalu mimpi begitu, setiap orang punya interest. Tapi paling tidak arahnya harus ke sana. Jadi kelihatannya itu sedikit Pak yang kita bisa sampaikan karena banyak orang lebih suka bicara politik ini. Jadi ini PR kita bersama juga untuk lebih mengurangi dan lebih fokus kepada hal-hal yang penting dan ujung-ujungnya untuk 30 juta orang rakyat Indonesia yang tadi Pak Edi sebutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.